Kelas 10 Kurikulum Merdeka, ya kita masuk pada halaman 42. Nah, di sini kita akan masuk pada menulis. Nah, pada video sebelumnya kita telah bahas tab halaman 41, kalian telah membuat kerangka atau rencana apa yang akan kamu tulis. Sudah ada jelas ini ya, apa kerangkanya yang akan kamu tulis. Sekarang mulai kamu buat dalam bentuk paragraf ya, berdasarkan informasi yang telah kamu tulis pada tabel di atas ya, pada tabel 41 ini, tulislah sebuah deskripsi tentang pertandingan olahraga yang kamu ikuti atau kamu tonton. Pergunakan catatan-catatan yang telah kamu tulis untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi. Nah, ya jadi sesuai dengan yang di atas nih ya. Nah, kemudian kamu tulis, nah tentu dengan judul segala macamnya. Setelah itu, nah lakukan peer review, mereview atau hasil karya kamu itu. Periksalah tulisan kamu itu dengan menceklis daftar di bawah ini. Kemudian mintalah teman kamu untuk memeriksa tulisan kamu. Nah ini dia, ini aspek-aspek yang perlu diperiksa, ya. Ini ada review kamu, ya. Kemudian ada review dari teman sebaya, teman kamu sekelas. Apa-apa saja aspek-aspek yang perlu diperiksa? Yang pertama adalah judul, apakah sudah cocok atau sudah lengkap. Kemudian tulisannya diorganisasi menjadi paragraf, yang mana hanya satu topik pada tiap-tiap paragraf tersebut. Kalau sudah, checklist. Nah, begitu juga tanya teman kamu itu nanti. Kemudian, paragraf pertama memperkenalkan peristiwa olahraga yang sedang kamu bicarakan. Nah, kemudian seluruh paragraf memasukkan topik, lokasinya, company-nya atau temannya, dan elemen-elemen yang bisa kamu rasakan melalui 5 panca indera, ya, yang dialami oleh panca indera. Maksudnya apa yang kamu panca indera itu kan ada 5. Di sini ada 5 sense-nya itu. Nah, apakah sudah ada yang apa dijabarkan apa yang kamu lihat? Apakah sudah terjabarkan apa yang kamu dengar? Apa yang kamu rasakan, sentuh, dan rasakan kamu baui ini ya, smell ini. Nah, apakah sudah semuanya tercakup dalam paragraf tersebut? Kemudian, pergunakan kata-kata yang digunakan untuk membicarakan tentang peristiwa-peristiwa dan menawarkan adjektif yang jelas, ya, kalimat-kalimatnya yang jelas untuk menggambarkan gambaran sehingga di pikiran pembaca. Maksudnya gini, sewaktu orang membaca, apakah terbayang oleh dia bagaimana situasi yang kita alami di waktu dia membaca. Nah, pilihan kata-katanya harus terlihat natural, alami, tidak boleh dibuat-buat. Nah, itu dia untuk nomor 5. Kemudian nomor 6, spellingnya akurat nggak? Maksudnya kata-katanya itu, misalnya choice. Nah, apakah benar CHOICE ini tulisannya? Jangan-jangan choice ini COIS. Nah, jangan seperti itu, ya. Spelling itu yang disebut dengan spelling, ya. Kosakatanya, penulisannya sudah benar, sudah akurat. Nah, kemudian teksnya adakah sekitar 100 sampai 200 kata? Kamu hitung. Kalau belum 100 kata, nah itu jangan diceklis. Atau kalau berlebih mungkin bagus ya, dari 200 kata bagus. Kemudian nomor 8, teks tersebut sudah menggunakan moda yang lainnya. Misalnya apakah ada gambarnya enggak? Nah, seperti itu. Jadi jangan tulisannya saja kamu buat, ya.
Nah, setelah kamu buat semuanya, sudah checklist-checklist tersebut, mungkin ada yang misalnya ada yang belum terchecklist atau tidak sesuai ya hasil review baik dari review kamu maupun teman kamu. Kemudian buatlah perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada penulisan kamu berdasarkan checklist. Checklist ini ya. Misalnya menurut teman kamu detailnya belum, ya detailnya belum lengkap misalnya, masih ada yang kurang. Nah, perbaiki itu detailnya. Ya, begitu juga dengan kata-katanya. Mungkin ada spellingnya yang tidak akurat, perbaiki. Nah, seperti itu. Kemudian berikan hasil karya kamu itu sebagai review pemeriksaan akhir ya kepada gurunya. Jadi diperiksa oleh guru kamu nanti setelah itu kamu bisa mempublikasikannya tulisan itu pada media yang pilihan kamu, apakah lewat media sosial ataukah mungkin Facebook, Google, atau kamu punya blog, silakan, terserah. Nah, ini ada tipsnya ya. Hati-hati ketika kamu menggunakan media sosial. Nah, harap tetap menghormati orang lain dan pikirkan apa yang akan kamu sampaikan dan apa yang akan kamu bagikan di media sosial tersebut. Nah, itu tips yang paling penting ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.